Teman-teman, selamat malam semua ya. Terima kasih semuanya. Saya sudah diberi kesempatan untuk melayani di grup ini, Fellowship di Nusa Putra. Teman-teman, ketika saya dikasih temanya dengan judul kedalaman untuk mengenal Kristus dengan benar, kok ya tak pikir-pikir kok ya angel ya, tidak gampang. Bagaimana sih kita yang orang berdosa kok bisa mengenal Kristus dengan sebenarnya? Kan kita jauh di atas sana, di bawah sana. Sedangkan Kristus, Tuhan yang kita sembah itu di atas sana. Jadi hal ini kalau tidak anugerah Tuhan, tidak mungkin kita bisa melakukan ini semua. Ya, dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini dikatakan ia wajib. Jadi kata-kata wajib itu tidak boleh diartikan ya saya soku. Nak gelem yang ini Tuhan, ora gelem ya wis. Tidak bisa. Tapi kalau dia bilang kita di dalam dia, ya wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Adapun karakter Kristus itu kalau saya mau lihat itu ada banyak, teman-teman. Ada banyak sekali karakter yang bisa kita contoh dalam kehidupan Kristus selama Kristus hidup di bumi ini. Ya, yang pertama saya bilang adalah bagaimana sih kita hidup seperti Kristus? Ya, bagaimana kita hidup seperti Kristus? Ya, tentunya seperti Kristus di sini bukan cara perilakunya zaman dulu, misalnya pakai jubah, rambutnya gondrong, sandalnya sandal kulit yang demikian, kayak sandal gunung, bukan. Karena di sini hidup seperti Kristus adalah karakternya. Karakter kita itu harus sama dengan karakter yang Kristus punya. Ya, jadi bukan hidup seperti Kristus, bukan hidup seperti cara dandannya, performanya Kristus, cara jalannya, cara makannya, dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi karakter Kristus yang ada dalam Kristus harus kita lakukan. Ya, ada beberapa karakter Kristus yang harus ada dalam diri kita sebagai pengikut Kristus di antaranya. Ya, jadi ada banyak nih karakter Kristus dan tidak mungkin saya jelaskan di sini semua, dan saya juga mencari penjelasannya juga mumet, teman-teman. Ya, nyari 3 aja sudah mumet, apalagi nak karakter Kristus yang ada banyak, ya juga tambah mumet. Pertama adalah contohnya adalah integritas. Integritas ini juga pernah dilakukan oleh seorang Nabi Yusuf ya. Dia ketika hidupnya di kerajaan Firaun, ya, dia bersama dengan Potifar, dia ketika dia dirayu sama Potifar, istrinya ya, dia bilang sama Potifar ya, istrinya. Dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 9b, bagaimanakah mungkin aku ini Yusuf ya, melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi pada saat kejadian itu, si Yusuf ini dirayu itu bukan hanya sekali tok loh, teman-teman. Ya, bukan hanya sekali. Dia dirayu berkali-kali sama si Potifar. Coba, anak muda yang sedang puber-pubernya dirayu seorang istri pejabat tinggi, ya tentunya saya yakin istrinya Potifar itu juga orang cantik. Nggak mungkin seorang pejabat nyari orang istri yang tidak cantik, pasti cantik.
Dan pasti juga perawatannya hebat. Mungkin setiap hari luluran, ya, dikasih baceman apa itu daun-daun bunga-bunga yang wangi, sehingga membuat Potifarnya tertarik sekali. Demikianlah keadaan, saya bayangkan, istrinya Potifar. Seperti ketika Esther akan dipinang oleh raja, ya. Jadi keadaan itu cuma hanya dua orang tok yang tahu, antara istrinya Potifar dan uh, Yusuf. Dan bila itu kejadian, juga tidak ada orang tahu karena tidak mungkin pengawalnya berani masuk ke kamarnya istrinya Potifar dengan lancang, nggak berani. Jadi dengan kata lain, Yusuf ini sebenarnya punya kesempatan yang besar, kesempatan yang luas untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi dia tidak melakukan. Dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ya, jadi ini tidak ada yang menyaksikan, Bapak Ibu. Itulah istimewanya Yusuf, integritasnya dia pakai. Ini juga terjadi pada saat Yesus ada di dalam dunia. Ya, dikatakan di dalam Matius 26 ayat 39b, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini ceritanya ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia melihat, dia sudah tahu gambarannya, kalau dia itu nanti akan menderita, bahkan dengan kata sangat-sangat menderita. Dia sudah tahu penderitaannya akan disalib, akan dicambuk, akan dikasih mahkota duri, dia sudah tahu semua. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia tahu keadaan. Dia hanya memohon kepada Bapaknya, biarlah cawan ini berlalu. Tapi bukan karena kehendakku, tapi biarlah engkau kehendaki Tuhan. Engkau yang menghendaki, Pak. Artinya apa? Yesus pun juga mengajarkan kita integritas. Kalau kita sudah sepakat dengan Bapak di surga, ya, walaupun tidak pernah melihat, walaupun tidak ada orang yang melihat, ya harus kita lakukan. Yesus ini kan sudah sepakat dengan Bapak di surga. Kamu manusia, kamu akan mengalami penderitaan dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di bumi. Dia sudah tahu. Dia tidak menolak, cuma dia, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Nah, itulah contoh integritasnya di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, integritas itu bisa terjadi, ada orang lain, ada juga yang tanpa orang lain, hanya kita sama Tuhan. Pertama mungkin kita dikasih ujian, integritasnya diuji dengan keterlibatan orang lain seperti Yusuf dan Potifar. Bukan dua orang dua. Kalau Yesus dengan Yesus dan Bapaknya, tidak ada orang lain yang tahu. Dia berdua. Saya pun juga mengalami demikian, teman-teman. Pada awal saya bekerja, pekerja CCTV, saya ditawari sama seorang tukang sisa-sisa kabel potongan, ya. Potongan kabel itu sudah digulung sama dia, ada yang 30 meter satu gulung, ada yang 20 meter, ada yang 50 meter, dan sebagainya. Kabel itu ditumpuk kira-kira setinggi dada saya. Saya ditawari, Pak, lu Pak Tukuno Pak, tak kasih harga murah 50% di bawah harga normal. Coba sebagai orang yang kerja ditawari dengan harga 50%, terus saya kan sih cari bati lagi tuh dari harga normal. Saya naikkan lagi. Keuntungan saya berlipat. Coba
Sebagai manusia, awal saya kerja lagi butuh-butuhnya duit, apa enggak kemecer? Ya, seperti Yusuf, coba ditawari si istri Potifar berdua di kamar, mungkin istri Potifar juga dengan gaya-gaya seksinya, dia buka sedikit begini supaya si Yusufnya tertarik, mungkin roknya dinaikkan sedikit, tapi si Yusuf tidak mau, dia tidak mau melakukan. Saya pun juga ngalami yang sama. Kamu mau beli enggak, Pak? Tak kasih harga 50%. Ini ada satu dada saya loh, ditumpuk dari bawah sampai atas. Dada saya berapa ratus meter itu. Kalau saya mau, juga tidak ada orang lain yang tahu. Saya sama tukang kok. Tidak ada yang lain. Itu keterlibatan integritas diuji dengan orang lain. Saya juga pernah mengalami diuji dengan Tuhan sendiri. Integritas saya gimana? Ketika itu saya ikut ibadah dan di gereja itu pendetanya ngomong, siapa yang mau memberkati? Lah saya itu juga sebagai jemaat ya ikut-ikutan. Terus terang saya ikut-ikutan, teman-teman. Tidak ada kesungguhan hati. Dan saya pun mikir, Tuhan, kalau kamu ingin aku berkati pun, aku ya ada duit Tuhan. Ya, aku tidak ada duit. Pasti juga aku tidak ngasih kesempatan aku untuk berkati kamu. Tapi ternyata yang saya cuma iseng di dalam hati, Tuhan itu dengar, teman-teman. Ya, ketika saya doa, Tuhan, aku boleh memberkati gereja ini. Pada saat di gereja loh, tiba-tiba di mata saya ada pandangan angka sekian. Loh, saya kaget, ini kok angka, ya tak nengke toh. Wong itu ya sampai saya kira ya cuma karena saya ingin keangan-anganan. Saya diam sih. Tapi Tuhan itu juga tidak tidak mau guyonan, tidak mau guyonan. Tenang Bapak Ibu, suatu hari saya ditelepon sama orang. Kamu akan dapat uang sekian, 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 sekian. Saya kaget. Lah kok yang dikatakan itu kok persis dengan yang saya lihat tadi di mata saya. Ya, akhirnya bergumul, Tuhan, ini iya Tuhan, ini benar ngomonganmu rak Tuhan. Ini berkat buat aku, buat gereja yang begitu puitisnya terhadap Tuhan. Tapi kira-kira Tuhan jawab enggak? Enggak. Tuhan enggak bakal jawab. Nah, we doa gitu, we metakon berkat buat siapa pada we pikir dewe sayudi kamai gitu. Tenang, Bapak Ibu. Hari demi hari sampai harinya ibadah, malamnya saya siapkan uang itu. Kita saya siapkan, dulu kan masih kolektornya masih pakai keranjang ya, terus tak lebok ya, amplop sampai amplop sedeng ya, tak lebok dengan air mata bercucuran Bapak Ibu ya. Tentunya teman-teman bilang, wah air mata sukacita. Teman-teman sih batinnya gitu ya. Ternyata bukan air mata kesedihan, sedih. Dalam hati saya bilang, Tuhan kalau bisa doa aku ini tak cancel, tak retur Tuhan. Tapi enggak, Tuhan diam aja, enggak bakal jawab. Tuhan tuh pengen lihat hatimu. Wah akhirnya cemplung ke saudara, cemplung ke lego. Setelah saya cemplungkan, saya lego. Itulah integritas yang Tuhan mau. Enggak ada orang lain yang tahu loh. Kalau saya tidak cemplung ke pun, juga tidak ada orang lain tahu. Gembala juga bakal tahu, nggak bakal tahu. Yang tahu sama Tuhan. Itulah Tuhan pengen mendidik kita demikian. Ya, terus karakter apa lagi sih yang dipunyai oleh Tuhan? Yuk kita lihat selanjutnya yuk. Ada beberapa karakter Kristus yang harus ada dalam diri kita sebagai pengikut Kristus, yaitu KASIH, 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 kasih. Nah,
Ini kalau kita ngomong kasih itu bukan hal yang gampang. Sekali lagi ya, kalau kita bilang perkara kasih, maka kita akan dipertemukan sesuatu yang orang-orang akan menjolimi kita, akan menjahati kita, akan mengutik-ngutik kita. Apakah kita betul-betul kasih enggak terhadap orang yang demikian? Ini pun terjadi pada Yusuf, ya, di Kejadian 45 ayat 4a. Duduk terhubung. Kejadian 45 ayat 4a. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat, saudara. Jadi ini ceritanya kan, wah, Yusuf itu setelah dibegitukan sama saudaranya, Yusuf jadi orang kedua, lalu saudaranya minta makan, minta mau beli makanan, dan dia nggak tahu. Sebenarnya Yusuf tuh bisa saja membalas dendam akan segala kejahatan daripada saudara-saudaranya. Tapi dia tidak mau lakukan. Dia bilang kepada saudaranya, marilah dekat-dekat, dekat-dekat. Artinya apa? Yusuf itu mengampuni, bukan saja mengampuni, dia itu juga melakukan suatu tindakan seolah-olah tidak ada batas antara dia dan saudaranya, antara dia sebagai orang pejabat tinggi dan saudaranya yang peminta-minta. Dia berkata, marilah dekat-dekat padaku. Nah, itu istimewanya Yusuf. Marilah dekat, tidak ada gap sama sekali di antara dia dengan saudara-saudaranya. Sebenarnya bisa aja loh Yusuf nggak masa bodoh terhadap mereka. Oh, salah dikasih makan, nggak salah gandum, biarkan saja. Tapi enggak. Yusuf punya kasih yang begitu besar. Ya, dia belajar mengasihi saudara-saudaranya. Marilah dekat-dekat padaku. Loh ya, kadang-kadang kan orang kalau orang sudah jaya, orang sudah kaya, didatangi orang miskin, pasti dari jauh-jauh. Sering terjadi. Ya, sering terjadi. Tapi enggak, Yusuf, marilah dekat-dekat padaku. Dan ini pun dikatakan di dalam Yesus. Di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Antara kita sama Yesus itu tidak ada jarak lagi sudah. Kita sama Yesus sudah bersatu. Nah, itulah hebatnya. Ada kasih. Yesus tidak membedakan kamu ini orang-orang buangan yang sudah jatuh dalam dosa, kamu tidak layak, walaupun kamu sudah aku tebus, kamu tuh orang-orang the outsider, gampang gitu. Nah, Yesus tidak berkata demikian. Marilah dekat-dekat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bahkan kalau kita ingat ceritanya anak yang hilang, itu kan menggambarkan bapak itu selalu menunggu anaknya pulang. Dia lihat di jendela, kapan anakku pulang. Ketika anaknya pulang, dia yang mendatangi. Dia tidak berkata, bapaknya dia berkata, kamu ke sini. Dia yang berlari mendatangi. Bahkan ketika anaknya berkata, Bapak ampunilah aku, berilah aku pekerjaan, bapaknya tidak gubris perkataan anaknya. Bapaknya bilang sama pegawainya, ambilkan baju, ambilkan kasut, ambilkan cincin. Artinya apa? Bapak dan anak itu begitu jadi satu. Itulah gambaran Yesus. Dia punya kasih. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, mari. Ini tidak gampang Bapak Ibu kita melakukan. Makanya ketika tema ini keluar, saya juga, waduh, iya nih gawe ini tidak gampang. Mosok kita bisa menilai Yesus sih. Mosok kita bisa menilai Kristus. Ya toh kita tuh kan jauh. Tapi gambaran-gambaran ini kelihatan dalam diri Yesus. Terus yang ketiga aja, ya. Yang ketiga dikatakan ada beberapa karakter Kristus yang harus ada di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus, diantaranya mengampuni, ya, mengampuni. Katakan dalam Kejadian 45 ayat 8a, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun
dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Artinya apa, Bapak Ibu? Slide-nya nggak ada ya, Pak? Slide-nya nggak ada ya, nggak keluar ya? Oh, keluar ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Ya, artinya apa? Artinya si Yusuf ini tidak mempermasalahkan aku dulu dibully, aku dulu dibeginikan, begitukan sama saudaraku. Aku tidak memikirkan itu semua. Bahkan dia tuh berpikirnya positif banget. Ya, dia berkata yang menjadi dia berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Ini semua karena Bapak di surga yang menginginkan aku jadi orang kedua kerajaan Firaun. Jadi dia ada masalah, dia ada kesusahan, dia ada problem, dia tidak menganggap bahwa itu nyalahke orang, enggak. Tapi dia berkata, ini karena Allah yang pengen aku jadi begini. Jadi kalau ada masalah, teman-teman jangan sekali kita nyalahkan Tuhan. Tuhan kok begini sih? Tuhan kok sepi sih? Tuhan kok pekerjaan itu begini sih? Jangan sekali-sekali. Tuhan ingin memperlihatkan mujizatnya. Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Tinggal kita responnya bagaimana. Reaksi kita bagaimana. Kalau reaksi kita nyalah lah ya aku itu adik-adikku kakak-kakakku dulu aku mbok bully, dulu aku mbok cemplung ke sumur, dulu aku mbok jual, dulu aku begini, maka itu reaksi yang tidak baik. Tapi Yusuf berkata dengan demikian, ini Allah semua yang pengen supaya aku jadi begini. Ya, ini pun dilakukan oleh Yesus. Di dalam Lukas ayat 23-34 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan teman-teman, orang yang sudah nyalibkan, orang yang sudah memaku dia, orang yang sudah ngasih mahkota duri, orang yang sudah mukulin Yesus, orang yang sudah mencambuk Yesus. Tapi Yesus di kayu salib bilang, ampunilah mereka Bapa. Kadangkala kita keluar manusiawinya yang jelek. Syukur we, ya. Kowe dhisik jahat mbek aku to. Syukur rasano kowe saiki stroke, rasano kowe saiki bangkrut, rasano saiki kowe ngene, kowe ngono, kowe ngene. Tapi Yesus tidak begitu. Dia berkata, ampunilah. Nah, teman-teman, ini semua harus kita belajar. Ya, dari ketiga karakter ini yang saya terangkan, integritas, kasih, dan pengampunan, itu tuh sebenarnya semua itu sudah ada dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan semuanya itu ke dalam diri kita. Tinggal kita mau pembesar atau kita nuruti isi hati kita. Semua orang punya kasih loh. Penjahat pun punya kasih, betul enggak? Seorang rampok pun juga punya kasih. Kasih terhadap anaknya, terhadap istrinya, punya kasih. Seorang penjahat pun juga punya hati pengampunan. Dia ngampuni istrinya, ngampuni anak. Pasti ada. Cuma kadarnya kecil. Jadi Tuhan itu, Allah menciptakan kita tuh sudah ada bibit-bibit karakter yang ditanamkan dalam hati kita. Termasuk integritas. Itu sudah ada. Tinggal kita mau yang mana. Kita mau integritasnya kita buang atau integritas kita besarkan dalam Tuhan. Kita mau kasih yang sudah Tuhan berikan, kita mau pakai atau kita mau buang. Itu tergantung kita. Demikian juga pengampunan. Kita mau ngampuni enggak? Tergantung kita. Kita harus belajar berubah karakter. Ya, itu kesalahan zaman dulu tuh. Lo mau gereja, biar kita diberkati. Itu salah. Pergi gereja, belajar firman, itu untuk berubah karakter kita. Karakter yang semula duniawi jadi rohani.
Dan ketiga ini yang saya bilang integritas, kasih, mengampuni itu kita tidak bisa minta Tuhan, Tuhan aku beri kasih, mujizatmu aku mengasihi Tuhan. Tapi sekarang Tuhan sudah beri, ya Tuhan sudah beri. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mau begini loh teman-teman yang saya maksud. Ada misalnya saya doa, Tuhan aku beri kasih Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan mujizat, ting, saya Yudi, Om, saya ingin dikasih akeh. Tidak mau gitu. Tuhan tidak mau menyihir atau menyulap kita. Tuhan mau dengan tulus itu kita lakukan dengan sepenuh hati. Tuhan tidak mau melakukan satu mujizat yang kasih mengampuni, tidak mau. Itu kita belajar diri sendiri. Tuhan melakukan mujizat kalau kita tidak mampu, misalnya urusan yang lain, dia lakukan. Contoh, ketika Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus, kenapa batu penutup kubur itu kok Tuhan Yesus menyuruh orang? Sebenarnya Tuhan Yesus kan bisa toh, hei batu tergulinglah sendiri dengan tangannya gerak-gerak gini. Kenapa harus nyuruh orang untuk menggeser batu tersebut supaya Lazarus bisa keluar? Ketika batu dibuka, lah tugasnya Yesus itu membangkitkan. Yang manusia tidak bisa lakukan, Yesus lakukan. Ya teman-teman, jadi contohnya gini. Contohnya lagi itu ketika siapa itu? Naaman tahu ya teman-teman ya. Naaman itu kan sakit kusta. Dia sakit kusta sedemikian, tapi dia mau ketemu sama Nabi, nggak dikasih ketemu sama bujangnya. Bujangnya ngomong, gue mandi ngone Sungai Yordan 7 kali. Ya, si Naaman bilang, kok kamu nabimu nggak keluar, sebenarnya kan nabimu bisa berdoa sambil tanganmu bergerak-gerak gini maka aku akan sembuh. Betul, bisa, tapi nggak mau. Cemplung kali, 7 kali selulup. Dan kali Yordan pun bukan kali yang seperti yang kita bayangkan ya, kali yang bening alirannya, banyak ikan. Enggak, di Sungai Yordan ya kalinya ya sungainya itu banyak barang-barang berharga, emas batangan lewat dan lain sebagainya. Nah itulah, jadi karakter begini itu harus kita tumbuhkan, bukan kita kerdilkan, tapi kita harus tumbuhkan sedemikian rupa. Rasa percaya kita terhadap Tuhan pun harus kita tumbuhkan. Ya, suatu kali, ini masih ada waktu enggak saya nih? Sorry. Masih ya? Masih ya? Suatu kali saya, jadi tadi cerita gini, dulu kan saya gereja di sana. Ketika saya gereja di sana, saya tuh sering dikasih order sama kontraktor yang jemaatnya sama, satu gereja dengan saya. Pokoknya dia kalau bangun rumah, bangun gedung, kasihkan saya ordernya. Setelah saya pindah, nah hampir 2 tahun, dia nggak pernah ngasih sama sekali, saudara. Saya sampai dalam hati, loh, kenapa podek nesu? Tapi ini ora nesu, kadang-kadang kita ya masih apa tuh, WA-an, banyak kabar bagaimana. Kok nggak ngasih order sama sekali, apa mungkin dia mikir order dikasih ke orang yang segereja aja, ya sudah kalau memang gitu ya. Suatu kali dia memasukkan apa tuh namanya, bangunan yang dia bangun di Facebook teman-teman. Saya mau like dulu, tujuan saya like tuh bukan hanya like toh, tujuannya supaya dalam hati saya ngomong, Pak, aku ini saya urip dulu, bisa ngerjain CCTV, gue nano CCTV kerjaan kasih no aku. Dalam hati saya gitu, cuma saya nggak ngomong, cuma saya pengennya nge-like. Ketika saya mau nge-like, tiba-tiba dalam hati saya juga ngomong, apa kowe gak percaya mbak aku? Nah, apa kowe gak percaya mbak aku? Itu saya anggap itu suara Roh Kudus. Mau tak like kasih dulu teman-teman. Ya wis toh ras tak like. Ya sudah tak like toh. Dalam hatiku kepengen banget tak like. Nggak tak like, tak diem gitu. Nggak berapa lama orang itu telepon dewe. Saya di, kan ini ya.
jalan ini ya, ya no, aku saya bangun tolong di survei ke datang saya bener tak survei ke sekian, wes di penawaran maju sama ownernya, justrunya ini loh teman-teman, kalau Tuhan bekerja ya, apa yang tidak kita pikirkan itu terjadi. Semula hanya CCTV, 40 kamera, terus ownernya bilang, ini PABE, sound system, jalur wifi, jalur TV, semua kamu garap ya Pak ya. Saya kaget loh. Saya kaget dalam hati, saya kagetnya nggak kaget oke ya teman-teman ya. Dalam hati nggak kaget oke, kok DR malah bingung malah. Nggak kaget. Ya tak iya nih ya. Itulah pekerjaan Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, isi hati kita itu Tuhan akan melakukan segala perkara yang di luar yang kita pikirkan. Semua saya cuma pikirkan cuma CCTV tok teman-teman. Ternyata enggak. Sampai 5 bagian itu diserahkan saya semua. Tuh. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Ya, itulah kehebatan Tuhan kita. Jadi, karakter kita itu harus berubah dulu. Karakter kita dulu. Di dalam Tuhan tidak bisa diukur dengan kekayaan. Oke diberkati banyak, oke kaya, oke iso khotbah pinter, oke bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi dalam hati kita tuh, dalam Tuhan itu dilihat hati kita. Nah itulah makanya bagaimana kita hidup seperti Kristus ya tadi itu ya, kita harus belajar karakter Kristus. Yang pertama, Kristus punya integritas. Yang kedua, Kristus punya kasih. Yang ketiga, Kristus juga punya pengampunan. Jadi kita harus belajar mengerti akan perasaan Tuhan. Tuhan nggak pernah perasaan loh teman, Bapak Ibu teman-teman semua. Kan Tuhan nggak punya perasaan. Ya, jadi Tuhan punya perasaan. Ya, itu ini yang mau saya sampaikan pada teman-teman semua. Masih ada waktu enggak? Kalau masih ada waktu mau tak ajak nyanyi. Habis ya? Mata habis ya waktunya. Habis ya. Iya, habis. Ya, habis. Masih ada doa syafaat. Habis Bang. Ya, tutup dengan apa-apa. doa. Sampaikan. Terima kasih. Oh doa. Ya, yuk Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan akan karakter-karakter-Mu Tuhan. Di antara karakter-Mu Tuhan, kami mau belajar, yaitu integritas, kasih, dan mengampuni Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau ingatkan kami semua. Biarlah renungan ini Tuhan, akan kami renungkan pada saat kami akan tidur nanti. Akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya kami juga mengerti akan kehendak-Mu, mengerti perasaan. Engkau memberkati Tuhan, teman-teman di fellowship ini Tuhan. Berkat-Mu kami percaya akan berlaku sampai hari ini hingga selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan dilanjut. Thank you Om buat firman-Nya luar biasa. Mas, terima kasih juga buat Suci atas pelayanannya. Silahkan Ci Fei untuk pengumuman.